Halo, perkenalkan nama saya Atian. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0554824454 dengan prodi Sistem Informasi yaitu PBJJ Pontianak. Di video ini saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu tugas praktik untuk mata kuliah jaringan komputer. Tanpa belum lama, langsung saja saya akan menyampaikan untuk tugas praktik di setiap materi yang saya jelaskan, yaitu ada 20 poin untuk dijelaskan untuk praktiknya. Langsung saja kita ke prompt dengan CMD ataupun langsung saja kita ketik poin nomor 1 yaitu CD user. Kita harus pindah ke user terlebih dahulu, jadi saya mengetik user, terus kita enter. Selanjutnya kita sudah pindah ke user. Terus poin nomor 2 yaitu CLS. Fungsi singkatan dari CLS adalah clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer, digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Oke, kita enter. Oke, sekarang sudah pindah ke user. Terus poin nomor 3 kita diminta fungsi CLS garis miring dan tanda tanya. Oke. Terus kita enter. Fungsi ini menampilkan file bantuan untuk pindah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Oke, kita enter. Oke, file screen sudah muncul. Terus poin yang keempat. Poin yang keempat ini menunjukkan file bantuan untuk pindah direktori memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Oke, kita ketik poin nomor 4. Oke, kita enter. Oke, datanya sudah muncul. Nah, ini datanya sudah muncul sesuai dengan yang dipraktikkan. Oke, terus kita enter. Terus poin yang ke-5, config. Fungsi ini perintah if config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP, address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terdapat pada komputer. Oke, ini sudah muncul. Oke, ini sudah muncul. Terus poin yang ke-6. Poin yang ke-6 ini, perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah config netfile, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WIN maupun MAC address yang digunakan. Selain itu, pada bagian bawah kita bisa melihat ada, oke, sebelumnya kita ketik dulu.
ada DNS subpik, domain name system atau dalam kurung DNS subpik adalah nama lengkap untuk suatu host atau komputer di jaringan. Nama komputer ditambah DNS subpik ini akan membentuk suatu format yang disebut dengan full quality time domain. Ini merupakan suatu cara untuk mengakses suatu OS atau komputer. Oke, kita ketik poin nomor 6. Garis miring. Terus kita enter. Oke, ini sudah muncul. Terus poin yang ke nomor 7. Poin nomor 7 ini, perintah ini akan menampilkan sebuah bantuan terkait dengan perintah evopik. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan pengguna jenis-jenis dari evopik. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Oke, kita ketik poin nomor 7. Oke, datanya sudah muncul. Oke, ini dia datanya sudah muncul. Oke, datanya sudah muncul. Oke, poin yang ke-8, config atau redundancy. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan if address. Apabila perintah ini dijalankan, maka figurisasi address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan figurisasi if address dan DHCP server. Oke, kita ketik poin yang ke-8. Oke, kita enter. Oke, ini dia poinnya sudah muncul. Window figuration. Oke, datanya sudah muncul. Oke, terus poin yang ke-9, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik dan hanya berjalan pada klien yang telah difigurisasi dengan DHCP. Oke, kita ketik poin nomor 9. Oke, kita enter. Oke, poinnya sudah masih berjalan. Oke, ini sudah muncul poinnya, data-datanya sudah muncul. Oke, yang ke-10. Oke, perintah yang ke-10. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Oke, kita ketik yang poin yang ke-10. Oke, kita ketik poin yang 10. Display MS. Oke, kita enter. Oke, datanya sudah sesuai. Oke, sudah sesuai dengan hasil praktik. Hasil poin-poinnya sudah sesuai. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-11.
yaitu perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Oke, kita yang poin yang ke-11. Oke, kita enter. Oke, ini sudah muncul Windows Virtualization. Terus kita lanjut ke yang nomor 12. Oke, kita enter. Oke, ini sudah muncul. Perintah ini digunakan nomor 11, perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS yang cache. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Oke, kita enter. Oke. Terus kita ke nomor 13, itu pings. Oke. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Oke, kita enter. Oke, datanya sudah muncul. Oke. Terus nestart nomor 14, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statik koneksi jaringan dari dan komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya nestart sama dengan Task Manager jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan nestart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Oke, kita ketik nomor 14. Start. Oke, kita enter. Oke, ini masih berjalan. Kita tunggu sebentar, mungkin jaringan saya kurang bagus. Oke. Ini sudah ada beberapa. Oke, ini sudah muncul. Oke, selanjutnya nomor 14 itu tracker. Fungsi ini perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan internet control, message control ICV, request ke tujuan dengan nilai to lab yang semakin meningkat. Informasi rute merupakan data impact router yang terdapat pada jalur antara OS dan tujuan. Tidak hanya itu, namun juga memberi lebih banyak informasi. Ini ada beberapa informasi. Selanjutnya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu ada dari A, B, C, dan E. Dan sebagai contoh kita akan melakukan tracker pada halaman www.newscope.com. Ketik. Oke, kita akan menggunakan tracker www.microsoft.com. Oke, kita akan melakukan sebagai contoh tracer www.microsoft.com.
mungkin jaringan saya kurang bagus jadi agak lama. Mohon maaf, jaringan saya kurang bagus. Oke, ini sudah mengumpulkan data. Ya, tunggu sebentar. Oke, datanya sudah muncul untuk poin yang ke-15. Datanya sudah muncul. Terus kita lanjutkan ke poin nomor 16. Di poin 16 ini, perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracket. Oke, kita tulis poin yang ke-16. Oke, kita enter. Oke, datanya sudah muncul. Oke, poin yang ke-17. Selanjutnya kita poin ke-17. Di poin 17 ini, noloscope adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat EIP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Oke, kita ketik poin yang ke-17. Noloscope. Oke, kita enter. Oke, mungkin ada salah pengetikan, mohon maaf. Oke, kita enter. Oke, ini sudah masuk. Kita coba tes ya, terus kita enter. Oke, ini sudah muncul untuk sweepernya. Terus kita lanjut ke poin 18, yaitu NAT. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh SNAT seperti mengonfirmasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet max, dan full gateway, DNS, WIN, variable, dan banyak lainnya. Oke, kita ketik nomor untuk poin yang 18. Oke, kita enter. Oke. Oke, mohon maaf, salah pengetikan. Oke, kita enter. Oke, kita akan coba untuk variable. Kita akan minta coba untuk variable virtual. Oke, ini sudah muncul. Selanjutnya ke poin 19, route. Perintah route digunakan untuk menambah
membuang atau menukar perintah routing tabel dalam sebuah OS. Perintah ini biasanya digunakan untuk OS dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih rute. Rute digunakan untuk menyusun trafik komunikasi OS berdasarkan IP dan subnet seperti rute atau gateway. Oke, kita lanjut penulisan nomor 19. Enter. Oke, ini sudah muncul datanya, rute sudah muncul. Oke. Terus selanjutnya kita ke poin yang terakhir, yaitu net. Di poin yang terakhir ini net, ketika kita mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membantu memodifikasi. Oke, ini ada 3 poin, mungkin tidak perlu saya bacakan. Untuk poin A, perintah net review digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN, apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Oke, yang ke B, perintah net time. Perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau shifter waktu kamar. Oke, di gambar titik 620 perintah net time. Ketika perintah net usir untuk menampilkan akun menggunakan di komputer, ketika perintah net stop TMS ini akan menantikan layanan tema yang mengontrol tema desktop Anda. Ketika perintah net start netlist untuk memulai kembali layanan. Di poin yang ke-20 ini saya menggunakan usir. Oke. Yaitu kita usir. Oke, ini sudah muncul. Oke, ini sudah muncul. Kita ketik net saja, kita coba. Ini datanya sudah muncul. Tadi saya net user, ini sudah muncul. Oke, sekian video praktik 2 ini, yaitu tugas mata kuliah jaringan komputer. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau memang ada kesalahan penjelasan yang saya jelaskan dan ada kesalahan sedikit tadi untuk pengetikan materi di poin yang di poin ke-18. Saya mohon maaf, ada kesalahan sedikit di situ. Demikian hasil praktik 2 saya ini, yaitu tugas mata kuliah jaringan komputer. Saya mohon maaf. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mengerjakan tugas praktek maupun tugas yang non praktek. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Salam sejahtera untuk kita semua.